Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, saya di sini Anissa Alivia Royani, NIM 2018 1080. Di sini Ibu akan menjelaskan kelas 7 semester 1, yaitu tentang berempati itu mudah dan menghormati itu indah dalam pembelajaran PAI dan BP. Lalu, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran hari ini dengan doa bersama-sama terlebih dahulu. Ibu pimpin ya, kalian di rumah jangan lupa untuk berdoa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan peta konsep yang ada dalam berempati itu indah dan menghormati itu indah. Yang pertama yaitu tentang empati, hormat kepada orang tua, guru, dan sesama. Jadi materi kita hari ini itu tentang 3 hal. Yang pertama yaitu empati terhadap orang tua, yang kedua empati terhadap guru, yang ketiga yaitu empati terhadap sesama. Nah, di sini peta konsep yang pertama yaitu tentang menghormati empati kepada orang tua, yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 38. Sedangkan untuk empati sebagai implementasinya dari empati itu sendiri yaitu pada Quran surat An-Nisa ayat 48. Di sini juga dijelaskan tentang konsep tentang patuh kepada guru dan orang tua, dan juga yang tentang empatinya sendiri itu menerapkan konsep dan makna tentang empati terhadap sesama. Yang terakhir yaitu ketika sudah mempelajari semua empati tersebut, maka timbullah menerapkannya perilaku empati, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Lalu anak-anak sekalian pasti bertanya-tanya, apa sih empati itu? Baik, di sini sebelum menginjak ke empati kepada guru, empati kepada sesama, dan empati kepada orang tua, alangkah baiknya kita mempelajari terlebih dahulu apa itu pengertian empati. Yang pertama, empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran sama dengan orang lain. Jadi, empati itu bisa diartikan seperti ini. Andaikan saya menjadi orang tersebut, jadi perasaan kita untuk menjadi orang lain itulah yang dinamakan dengan empati. Lalu, dalam Al-Quran juga telah dijelaskan tentang empati ini, di mana dalam Quran surat An-Nisa ayat 8, yang dimana artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Lalu apa sih hikmah dari kita mempelajari Quran surat An-Nisa ayat 8 tersebut? Pasti anak-anak di rumah juga bertanya-tanya, apa Bu hikmah dari mempelajari Quran surat An-Nisa ayat 8 tersebut? Yang pertama, dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, mampu untuk menempatkan diri sebagai orang lain. Yang ketiga, menjadi orang lain yang merasakan. Jadi inti dari ayat tersebut adalah kita dapat menempatkan diri kita sebagai orang lain. Maksudnya kita menjadi seorang itu yang perasa, yang memiliki rasa ibah gitu, Kak. Intinya ya yang Ibu jelaskan di awal tadi, bahwasanya andaikan saya yang menjadi orang tersebut gitu. Jadi menjadi yang merasakan itu bukan berarti kita menjadi merasakan di posisi tersebut, tapi hanya membayangkan andaikan kita yang berada di posisi tersebut.
Jadi anak-anak, kita menginjak ke bab berikutnya, yaitu contoh perilaku empati terhadap sesama. Kan bab 3 hal yang akan kita jelaskan tadi. Yang pertama, empati kepada orang tua, guru, dan sesama. Baik, yang kita bahas yang awal yaitu perilaku empati terhadap sesama. Di sini diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Jadi kita itu peka, kayak kadang kan orang itu meminta bantuan ke kita itu kayak ngerasa malu gitu. Kayak anak-anak itu kayak apa sih, orang itu jatuh malah kayak teriak-teriak gitu. Kadang kita itu ngerasa kayak mereka itu alay, padahal mereka itu membutuhkan bantuan kita, bukan berarti mereka itu alay. Yang kedua itu membayangkan seandainya aku adalah dia. Jadi jika kita sebagai orang tersebut itu bagaimana? Jangan kita itu berpikiran orang itu alay, pakai teriak-teriak segala, kenapa nggak bangun sendiri gitu kan, ya jatuh ya. Ya pastinya mereka juga butuh bantuan kita. Yang ketiga yaitu berlatih mengorbankan milik sendiri. Yang keempat, membahagiakan orang lain. Ketika kita sudah menolong, pastinya kita membahagiakan orang tersebut. Jadi kita itu membahagiakan tidak harus dengan uang. Jadi apapun yang kita bisa, apapun yang kita miliki itu bisa untuk membahagiakan orang lain. Contohnya menolong itu tadi. Menolong bukan berarti ini saya kasih uang kamu jalan ke rumah sakit sendiri. Oh bukan kayak gitu. Jadi membahagiakan orang itu dengan cara kita sendiri dan kita miliki semampu kita. Baik, yang pembahasan kedua yaitu tentang mari menghormati orang tua. Baik, di sini anak-anak itu pasti timbul pertanyaan dan semua mesti akan bertanya-tanya, siapakah orang yang paling dekat kamu sejak lahir? Yang paling dekat dengan kita sejak lahir adalah orang tua kita. Gak mungkin kan tetangga kita, mungkin dekat rumahnya aja tapi gak mungkin kan ngerawat kita juga. Baik anak-anak, di sini juga Nabi Muhammad juga berkata bahwasanya siapakah sih yang lebih kita hormati antara ibu dan ayah? Nabi Muhammad menjawab, ibumu, baru ayahmu. Jadi ibu pada kalimat tersebut diucapkan 3 kali oleh Nabi Muhammad. Yang terakhir yaitu ayahmu. Mengapa sih ibu itu yang paling penting atau yang paling berjasa di hidup kita? Yang pertama, ibu itu mengandung dengan susah payahnya. Yang kedua, ibu itu menyusui selama 2 tahun. Bukan berarti ibu yang tidak menyusui kita itu bukan berarti tidak kita hormati. Tapi kan ada suatu sebab atau alasan mengapa ibu tersebut tidak menyusui. Ada suatu uzur lah kira-kiranya. Mungkin karena sakit ataupun apapun. Yang ketiga yaitu ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Jadi bukan berarti anak-anak bisa mandiri ataupun ibu sendiri bisa mandiri ini karena kita sendiri udah mandiri dari kecil. Bukan seperti itu. Jadi kita bisa mandiri seperti ini itu karena didikan ibu dan ayah kita. Yang keempat yaitu ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga. Yang kelima yaitu ibu dan ayah memberikan bekal pendidikan, yaitu contohnya anak-anak sekalian kan sekarang disekolahkan di SMPN, mana SMPN 1 Prambon. Itu mereka juga mengeluarkan banyak uang loh. Makanya kalian semua jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan sekolah ini dengan kayak kalian nakal, kalian malas. Itu stop ya, intinya kasihan orang tua kalian di rumah. Yang terakhir yaitu ibu dan ayah memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Jadi ibu ayah kita itu memberikan kasih sayang itu ya udah secara cuma-cuma gitu ke anak-anak sekalian. Enggak yang nanti kalau anakku udah gede aku mau minta gini. Enggak, orang tua itu enggak gitu. Malah rata-rata orang yang sukses itu rata-rata banyak yang menelantarkan orang tua. Di dalam Al-Quran juga
juga telah dijelaskan tentang betapa pentingnya kita jasa orang tua terhadap kita ya, dimana telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling dan mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi berkembang. Lalu perilaku menghormati orang tua itu ada dua. Yang pertama, ketika orang tua itu masih hidup, dan yang kedua yaitu ketika orang tua kita sudah tidak ada. Yang pertama, Ibu jelaskan tentang perilaku kita ketika orang tua itu masih hidup. Yang pertama, memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Yang kedua, membantu pekerjaannya. Yang ketiga, mengikuti nasihatnya. Yang keempat yaitu membahagiakan keduanya. Lalu, perilaku kita apa yang dilakukan ketika orang tua kita sudah meninggal, atau perilaku kita apa yang harus kita lakukan ketika orang tua kita sudah tidak bersama kita lagi? Yang pertama yaitu jika keduanya muslim, kamu dapat mendoakannya mereka setiap saat mendapat ampunan dari Allah. Jadi meskipun orang tua kita sudah tiada, kita harus mendoakannya agar mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Tapi tidak menjadi kemungkinan juga ketika orang tua kita masih ada, kita juga harus mendoakannya, karena ya kewajiban kita sebagai anak itu harusnya mendoakan, bukan kita tidak berbakti kepadanya. Dan yang kedua yaitu melaksanakan wasiatnya. Yang wasiat yang paling penting, wasiat yang sering sekali menjadi sepele di hadapan kita, hutang. Yaitu wasiat itu bukan berarti hal-hal yang baik. Kadang ada tuh wasiat yang aku kepingin dibangunkan masjid, tapi wasiat yang paling sepele dan sering kita anggap remeh yaitu tentang hutang. Yang ketiga yaitu menyambung dan melanjutkan silaturahmi dahulu yang dilakukan oleh orang tua. Jadi meskipun orang tua kita sudah tiada, bukan berarti kita nggak usah ke rumah tante dari ibu atau dari siapapun itu, kita tetap harus melaksanakan. Jadi silaturahmi itu tetap terjalan gitu loh. Yang keempat yaitu menjaga nama baik mereka. Baik, kita sampai pada subbab yang terakhir anak-anak. Apa ayo subbab yang terakhir? Ya bener banget, yaitu mari menghormati guru. Yang pertama, kenapa kita harus sih menghormati guru? Karena guru itu menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Kan banyak tuh yang bilang semua profesi itu lahirnya dari guru. Jadi setinggi apapun profesimu, pasti tidak akan bisa menjadi itu jika tanpa guru. Jadi kita harus menghormati guru. Dalam Al-Quran itu juga telah dijelaskan kita mengapa harus menghormati guru. Itu telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, di mana yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalamnya majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah meneliti
dari apa yang kamu kerjakan. Baik, pasti anak-anak di rumah bertanya-tanya, bagaimana sih cara menghormati guru yang baik dan benar. Kadang yang merasa kita benar itu bukan sopan di hadapan mereka. Jadi di sini ibu juga sedikit meluruskan. Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu. Kadang anak-anak di sini kan merasa malu ya kan, yang mau mengucapkan salam kepada guru. Kadang itu lebih ke, ya saya malu, kan malu itu emas. Konsepnya bukan begitu. Jadi mengucapkan salam di sini itu kita menyapa guru tersebut dengan kata-kata yang sopan. Kan salam itu sebuah ucapan selamat. Nah, kalau kita sama teman mungkin bisa Rere, halo, selamat pagi, selamat siang gitu. Kalau sama guru mungkin kita bisa mengucapkan salam, ataupun mungkin kalau gurunya tersebut non-Islam, kita juga harus menghormati. Bukan berarti kita Islam, kita tidak menghormati guru tersebut, bukan seperti itu. Jadi ketika guru tersebut non-Islam, bagaimana yang kita laksanakan? Salamnya itu mungkin bisa selamat pagi ibu, selamat siang gitu. Bukan berarti ketika guru itu non-Islam kita nggak mengucapkan salam, itu malah yang salah. Yang kedua yaitu memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas. Kadang nih, ini banyak yang salah konsep diajak bicara. Maksudnya itu bukan berarti kita bicara kayak celometan menanggapi gurunya ketika guru tersebut menjelaskan. Bukan seperti itu, anak konsepnya ya. Jadi ketika ibu guru menjelaskan itu seperti ibu saat ini, itu harus didengarkan dulu. Kecuali ibu memberikan suatu argumen atau pertanyaan seperti ini, anak-anak, apakah ada yang bertanya? Itu kalian boleh menyuarakan apa yang tidak anak-anak pahami. Itu baru yang namanya diajak berbicara. Bukan berarti kita berbicara di dalam kelas pada saat pembelajaran, tidak. Dan di luar kelas, kadang kalahnya nih kita ketemu guru gitu, diajak bicara sama beliau, gimana nak tadi tryoutnya bisa, gimana tadi ujiannya bisa. Kita tuh bukan malah acuh kayak iya bu gitu, jangan seperti itu. Kita juga harus bersifat ramah kepada mereka. Jadi oh iya bu tadi bisa, tadi gimana ada yang sulit bisa diceritakan kepada guru tersebut. Yang ketiga yaitu rendah hati dan sopan. Yang ibu jelaskan tadi, kita harus ramah dan sopan terhadap guru. Kadang ya sekarang saking ramahnya kayak sama guru, banyak yang gak miliki tata krama sama guru. Kadang gurunya itu malah kayak disepelekan gitu. Kadang rendah hati sama sopan ini menjadi suatu yang paling penting di antara kita anak-anak. Kenapa seperti itu? Karena rendah hati dan sopan ini menjadi sepele ketika kita gak paham. Jadi ibu minta kepada anak-anak sekalian, kita boleh rendah hati, kita boleh sopan kepada sesama guru. Tapi ingat anak-anak, kita harus menghargai guru tersebut. Kayak contohnya, semisal guru itu ya bahasanya enak sekarang kan friendly gitu ya. Bukan berarti kita mengajak kayak bu ayo kita guyon, bu ayo kita gak seperti itu. Jadi ada kalanya guru tersebut itu harus kita hormati. Bukan berarti kefriendliannya itu kita manfaatkan untuk menjatuhkan harga diri guru tersebut. Baik, alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anakku sekalian yang telah mendengarkan ibu hingga akhir dari penjelasan. Maaf karena penjelasannya mungkin masih kurang dimengerti atau masih sulit untuk dimengerti. Bisa tulis di kolom komentar apa yang menjadi kesulitan kalian. Bukan berarti kita gak absen ya. Absen ibu ada di akhir. Kenapa seperti itu? Karena agar kalian itu memahami dari awal hingga akhir yang ibu jelaskan. Jadi absennya ada di akhir biar kalian gak mendengarkan video setengah-setengah. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin dari sini, berdoa dimulai.
Terima kasih. Pasti anak-anak sudah berdoa semua kan ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mungkin kalau masih ada pertanyaan yang tidak dimengerti ataupun sungkan ditaruh di kolom komentar, monggo chat pribadi Ibu, nanti Ibu kasih WA di kolom deskripsi ya. Terima kasih, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa protokol kesehatannya. Terima kasih.